Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saiful Mufti Ali, MPD, dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sekar Pungki Ariska, rekan saya Siti Aminah, dan Wahid Wasporo. Kami akan mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, yaitu berjudul jenis-jenis public speaking. Saya sendiri sebagai moderator dan akan membawakan beberapa materi. Untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian public speaking. Menurut Y.S. Gunadi, public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan mengenai suatu hal atau topik di hadapan banyak orang dengan tujuan memengaruhi, mengajak, mendidik, dan mengubah opini, serta memberikan penjelasan dan memberikan informasi di tempat tertentu. Namun, jika dalam bahasa Inggris, public speaking terdiri dari dua kata, yaitu public yang artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat. Yang kedua yaitu speaking yang artinya berbicara. Jadi, public speaking adalah berbicara di depan orang banyak atau berbicara di depan sebagian orang atau kelompok. Selanjutnya ada jenis-jenis public speaking. Yang pertama ada persuasive speaking, yaitu jenis public speaking yang memiliki motif untuk mengajak seseorang dalam suatu hal, baik hanya ajakan ataupun ajakan dengan melakukan aksi. Contohnya mengajak orang yang awalnya tidak ingin membeli lalu jadi membeli. Yang kedua ada ceremonial speaking. Ciri jenis public speaking yang ditujukan pada kelompok atau forum resmi yang bersifat seremonial. Kesamaan ceremonial speaking artinya berada hanya pada topik formal, contohnya pidato, sambutan, dan yang lainnya. Lalu ada informative speaking. Umumnya dilakukan manusia setiap harinya. Informative speaking artinya jenis pembicaraan yang hanya memiliki tujuan untuk menginformasikan sesuatu pada orang lain agar orang lain memahami informasi tersebut, biasanya dibarengi dengan data literatur. Yang keempat ada demonstrative speaking. Salah satu dari jenis public speaking ini memiliki maksud untuk menyampaikan arahan pada orang lain. Maksudnya pembicaraan ini bersifat prosedural, yang mana memberitahu seseorang untuk melakukan suatu hal menggunakan SOP tertentu. Contohnya seperti demonstrasi, melakukan cuci tangan yang bersih, SOP pekerjaan di perusahaan. Yang selanjutnya ada actual speaking, yaitu jenis pembicaraan untuk menyampaikan instruksi pada orang lain. Contohnya seorang direktur pada pegawainya. Lalu ada entertain speaking, yaitu entertain speaking mempunyai sifat menghibur. Corak komunikasi pada speaking juga sangat luas, serta tergantung situasi dan kondisi itu. Kita mampu menemui jenis komunikasi ini pada waktu acara hiburan di televisi, stand up comedy, talk show, dan lain-lain. Ya, selanjutnya tujuan public speaking, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua memengaruhi atau mengedukasi, yang ketiga motivasi, dan yang keempat menghibur. Dan selanjutnya manfaat public speaking, yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan penelitian lebih baik, keterampilan deduktif lebih kuat, kemampuan untuk mengadvokasi penyebab dan mengontrol emosi. Dan selanjutnya retorika. Menurut KBBI, retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang. Dengan pengertian lainnya, yaitu seni berpidato yang muluk dan bombastis. Dan selanjutnya tujuan dan fungsi retorika.
yaitu yang pertama meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Yang kedua, inspirasi pendengaran melalui teknik penyampaian yang baik dan bijaksana. Dan yang ketiga, sebagai aksi untuk mendorong dan mengarahkan tindakan untuk mewujudkan dan menjalankan ide yang telah disampaikan oleh pembicara kepada massa. Jenis-jenis retorika. Yang pertama itu monologika, yaitu suatu ilmu yang berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Contohnya seperti pidato, kata sambutan, ceramah, deklamasi, dan kuliah. Selanjutnya ada dialogika, yaitu ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat dua orang atau lebih dalam proses pembicaraan. Nah, contohnya itu seperti diskusi, perundingan, tanya jawab, percakapan, dan debat. Selanjutnya itu pembinaan teknik berbicara. Jenis yang lain adalah pembinaan teknik berbicara, di mana fokusnya itu lebih kepada pengembangan teknik bernafas, teknik pengucapan, pengaturan suara, dan teknik bercerita. Strategi retorika, yaitu yang pertama ada penemuan atau invention, itu merujuk pada proses konstruksi dan pengembangan argumen yang relevan dengan tujuan. Yang kedua itu ada penyusunan atau dispositio, itu strategi yang melibatkan penataan ide-ide, membantu pendengar memahami hubungan antara ide-ide dan menghindari kebingungan. Yang ketiga ada gaya atau style, yaitu gaya adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Yang keempat itu memori, itu berkaitan dengan kemampuan untuk mengingat materi yang akan disampaikan. Yang terakhir ada penyampaian, itu melibatkan aspek vokal dan fisik dalam menyampaikan pidato. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan paparan materi yang telah kelompok kami jelaskan, bahwa public speaking juga yaitu kemampuan komunikasi yang sangat penting. Sebab dalam kehidupan sehari-hari akan selalu ada momen di mana kita akan berhadapan langsung serta berbicara di hadapan halayak umum. Oleh karena itu, perlunya mempelajari serta melatih public speaking agar menunjang kepercayaan diri dan keterampilan kita dalam berbicara di hadapan umum. Adapun public speaking yang beretika yaitu yang etis dalam tujuan, etis dalam persiapan, dan juga jujur. Itulah beberapa ringkasan materi yang telah kelompok kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya dan bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya sebagai moderator, Sekar Pungki Ariska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.